Teman-teman muda sekalian, hari ini aku mau bercerita tentang panggilan. Topiknya bakal agak panjang, jadi saya sudah menulis teksnya terlebih dahulu dan akan dibacakan di video ini. Langsung saja kita mulai. Bentar lagi aku akan mulai kuliah. Aku ngambil jurusan pendidikan agama Katolik di salah satu universitas di Yogyakarta. Tapi keputusan ini gak gampang. Ada cerita di balik decision yang aku ambil ini. Di balik keputusan yang aku ambil. Begini, pendidikan agama Katolik itu bukan pilihan pertama yang aku bikin. Ada rangkaian dan beberapa pilihan-pilihan lain yang aku ambil buat nyampe ke sini. Kita mulai dari pas TK deh. Waktu TK dulu, aku pernah ditanya, "Gede nanti mau jadi apa?" Waktu itu aku langsung jawab, "Pengen kayak papa, pengen punya anak-anak." Jelas guru aku waktu itu gak nyangka. Langsunglah diralat. Maksudnya pas gede, mau kerja jadi apa? Aku waktu itu juga asal nyeletuk aja tanpa pikir panjang. Jadi dokter. Karena papa aku juga dokter. Jadi waktu TK tuh masih dipengaruhi oleh orang tua dan masih banyak berubah. Di kesempatan lain, masih TK juga, keluarga tuh sempat bertanya ke aku. Kali ini aku ngejawab, mau jadi tukang pecel. Karena dulu di dekat rumah nenek aku, rumah emak aku, itu ada tukang pecel yang sudah langganan, tapi sekarang sudah tutup. Berikutnya aku gak pernah terlalu mikirin tentang cita-cita lagi sampai ke SMP. Waktu itu aku ikutan ekstrakurikuler yang sekarang kita singkat aja jadi ekskul ya. Ekskul elektronika dan komputer. Jadi kayak klub yang membahas elektronik dan klub yang membahas komputer. Gara-gara itulah aku jadi jatuh cinta sama teknologi. Aku punya cita-cita buat jadi ahli IT, informatika. Tapi cita-citanya berubah lagi pas SMA. Waktu itu kelas 10. Gak ada ekstrakurikuler, komputer ataupun elektronika di SMA itu. Jadi gak bisa ngelanjutin apa yang udah aku mulai dari SMP. Ya udah, aku cari alternatif lain yang tapi masih berhubungan juga sama komputer-komputer gitu. Akhirnya aku ngambil jurnalistik dan jadi bagian ilustrasi. Akibatnya apa? Cita-cita aku berubah lagi. Aku terpengaruh pengen ngambil DKV, ngambil desain. Ya. Kayak udah kelihatan polanya ya. Jadi cita-citanya aku tuh gampang banget. Berubah sesuai apa yang aku lakukan, apa yang pengaruhin aku. Malah perubahan berikutnya terjadi di kelas 11. Alias belum lama setelah aku memutuskan untuk ambil DKV. Jadi waktu itu tuh ceritanya aku gak sengaja sih nonton satu video di YouTube yang berbicara tentang hal-hal psikologi. Dan dari situ ngerembet terus. Terutama yang bagian kayak fenomena-fenomena mental gitu, seperti Barnum Effect, atau kenapa sih bisa ada psikosomatika itu yang bikin tangan kita keringetan begitu kita ngomong di depan orang banyak, atau sakit perut gitu ya. Terus ada psikologi warna, misal warna merah tuh melambangkan keberanian atau apa gitu ya, dan lainnya. Yang paling aku suka banget dari psikologi itu, sampai cita-citaku berubah mau jadi psikologi itu, begitu aku mulai ikutin tes kepribadian di berbagai website. Semua aku coba-cobain dan banding-bandingin hasilnya. Terutama MBTI. Ya tahu ya kalau kebetulan aku tuh INFP. Cuman ya INFPT. Dari yang 16 personalities, jadi masih agak turbulent sedikit, masih suka naik turun. Ya. Tapi nggak semua yang aku lakuin tuh pengaruh ke cita-citaku. Dari SD aku suka baca buku, tapi nggak pernah tuh kepikiran mau jadi pustakawan. Malah buku-buku tebel kayak Dunia Sophie karya Jostein Gaarder. Itu dulu sempat aku baca begitu masih rajin-rajinnya, masih masa kemasannya. Tahu ya, setebal gini ya. Aduh, ada bukunya nggak ya?
Nanti kalau ada saya tampilkan ya. Terus kenapa tiba-tiba mau masuk pendidikan agama? Kenapa tiba-tiba pindah haluan begitu aja? Nah, untuk membahas tentang kenapa tiba-tiba jadi pendidikan agama, kita mundur dulu sebentar. Kita lihat-lihat dulu kenapa aku bisa merasa terpanggil di bagian ini. Ya. Waktu itu kelas 10. Umur aku waktu itu 15 tahun. Dan kalau di gereja paroki aku, atau paroki itu wilayah gereja tempat administratifnya, tempat pelayanan area gerejanya lah gitu ya, itu umur minimal untuk ikutan sakramen penguatan, atau yang orang-orang zaman modern tuh zaman sekarang sebutnya krisma. Nah itu sakramen penguatan. Pas krisma itu ada sesuatu yang muncul tiba-tiba. Gak tau aja, kayak ada rasa kepengen gitu, kayak bingung gitu ya, kayak kangen sama sesuatu, ke pacar yang belum ada gitu. Ya bayangin, belum ada pacar tapi udah kangen. Aneh kan? Itu yang aku rasa tuh waktu itu. Kebetulan juga waktu itu karena mulai SMA, itu tuh sudah mulai agak lebih, apa istilahnya ya, lebih dibebaskan lah. Udah boleh kemana-mana, udah boleh ikutan kegiatan ini itu, malah didukung. Bukan dipaksa, karena memang akunya mau ya, untuk ikutan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, khususnya kegiatan-kegiatan yang punya OMK. Nah, trivia dikit mungkin buat yang, kalau penonton yang bukan Katolik ya, OMK itu adalah golongan umat Katolik yang muda, batas usianya 13-35 tahun dan belum menikah. Belum married lah ya istilahnya, kita nggak sebut-sebut ini ya, oke? Berbagai kegiatan di OMK paroki itu biasanya aku coba-coba semua. Aku pergi ke beberapa kategorial yang ada. Dan kebetulan kategorial itu dibagi ke beberapa kelompok berdasarkan semangatnya. Di sini aku nggak bakal nyebutin nama kategorial apa aja yang aku ikutin, tapi anggap saja semangat yang ada di sana itu beda sama semangat yang aku cari. Itu nggak berhasil mengisi rasa kangen yang aku punya gitu, begitu pas krisma dulu. Kecuali ada satu kategorial yang dengan tanda kutip tuh kayak baru bangkit dari kuburan. Sebelum-sebelumnya di angkatan-angkatan sebelumnya tuh karena sempat bubar, sempat hilang gitu, sempat lenyap dari paroki saya gitu ya. Oke, lanjut. Rasanya tuh kayak sukanya makan padang tapi dikasih makanan kapal. Serupa tapi tak sama. Ada aja rasa-rasa yang familiar tapi beda juga sama yang aku pingin gitu. Itu yang rasa yang aku rasakan begitu ikutan kategorial ini. Jadi begitu aku nyarinya A tapi dapetnya B gitu. Aku tertarik sama nasi padang tapi dapat nasi kapal. Mirip-mirip lah, cuman beda gitu. Ada sesuatu yang beda gitu. Semangatnya beda. Balik lagi nih ke psikologi. Seperti yang aku ceritakan barusan, semuanya itu demi nemuin apa yang aku ngangenin. Jadi mulai dari pas kebetulan tuh ya, pas nonton kayak video YouTube, pas ikutan tes online, itu kayak buat petunjuk aja gitu, kayak aku mau dibawa kemana, rasa kangen ini di sini gimana gitu. Oke? Aku sampai belajar banyak bidang, coba ini itu, bahkan di jurnalistik coba nulis. Terus sampai nyari-nyari juga doa-doa kayak novena sampai berhari-hari gitu. Sampai Surmas pada bingung, kok si Albert tiba-tiba jam segini ngurung diri, gak ngomong apa-apa gitu. Padahal maksudnya emang itu udah jadwal novena ya. Akhirnya aku beralih dari kategorial tersebut, kategorial yang tadi. Kebetulan juga sekeluarga jadinya sering ke paroki tetangga, ke gereja sebelah, bukan ini ya, bukan gereja yang lain tapi masih Katolik, cuman paroki sebelah gitu ya. Karena rumahnya keluarga aku tuh waktu itu ada di perbatasan. Jadi kayak ini rumah aku ya, ini garis batas kalau di petanya tuh. Sini paroki sebelah, ini paroki aku gitu ya. Nah, kenapa aku suka ke sana? Karena awalnya sering tuker-tuker sih. Tapi akhirnya jadi lebih sering ke paroki tetangga karena
jalannya lebih lancar gitu dari rumah aku tuh. Walaupun secara administratif harusnya masuk ke paroki yang sebelumnya aku ikutan kategorial gitu. Tapi di paroki tetangga ini aku juga memutuskan untuk gimana ya, jadi ngomongnya, aku nggak ikutan di kategori apa-apa lagi gitu di sana. Aku nggak ikut karena masih ada beban identitas sebagai anak paroki sebelumnya. Jadi aku memutuskan untuk aim higher, untuk targetnya yang lebih tinggi. Kesempatan ini aku pakai buat coba-coba program dari keuskupan waktu itu, yang kebetulan fokus pastoralnya berkaitan dengan keluarga dan kaum muda. Aku ikutan program namanya Sekolah Pewarta Muda, singkatannya SPM. Kegiatannya mirip kursus pastoral dasar, tapi skalanya lebih sederhana. Jadi katakanlah miniaturnya udah di simplified banget gitu. Di situ aku belajar ulang tentang beberapa hal yang aku juga pelajarin pas Krisma atau sekolah dulu, tapi dalam lebih deep dikit lah, lebih dalam gitu. Belajar ulang tentang sakramen, tentang pelayanan, tentang Alkitab, tentang evangelisasi, sampai katekese. Setelah beberapa kali ikutan pertemuannya, mulailah aku kayak tiba-tiba kayak cekrek, kayak ada saklar nyala gitu. Aku kayak mulai dibawa ke masa SMP dulu. Kalau teman-teman inget tuh, sebelumnya aku pernah bilang ada masa-masa kemasan dimana waktu itu aku suka banget baca buku. Nah itu masa-masa ini yang aku inget tiba-tiba itu. Salah satu bukunya buku yang aku sebutin tadi, buku Jostein Gaarder. Isinya tentang filsafat dari masa ke masa, terutama yang ada di budaya barat. Gak heran kalau filosofi tentang Kristen dan Katolik itu muncul di buku ini, terutama kayak masa-masa ketika reformasi gereja, terus tentang yang lain-lain. Pokoknya dari zaman Yunani kuno sampai modern ada semua di sana. Terus aku juga keinget sama buku lain. Waktu kelas 10 aku pernah baca satu buku berjudul Home Sweet Home yang buatan Scott Hahn. Buku ini tuh buku tentang pengalaman si Scott Hahn sendiri, yang tadinya adalah seorang pendeta dari gereja Presbyterat, namun malah pindah ke agama Katolik. Mengingat kedua buku itu tuh seolah-olah ada saklar yang tadi aku sebut itu tiba-tiba nyala, ting, cek gitu. Ini yang aku cari, filosofi dan agama merge jadi satu. Nah, aku bakal ambil teologi. Semangatlah Bu. Aku cerita ke papaku, didukung, malah setuju. Terus di pertemuan SPM berikutnya aku cerita ke salah satu pendamping yang kebetulan juga adalah guru agama di sebuah SMP. Aku ceritain lah tentang rencana ini mengambil teologi ini. Dia senyum aja, kayak nahan ketawa. Terus dia bilang, "Bud, kamu yakin?" Aku jawab, "Ya. Teologi itu buat calon pastor atau suster." Aku diem dong, kaget, shock, gak nyangka gitu. Lah, emang aku harus jadi pastor dulu kalau mau belajar teologi gitu kan? Ya beliau lanjutin lagi nih. Gimana kalau ngambil pendidikan agama lagi? Ambil pendidikan agama aja. Nanti gede jadi guru kayak saya gitu katanya beliau. Gelarnya SPD, terus bisa ngajar. Nah, itu dia. Itu yang aku cari. Sejak itulah aku memutusin buat jadi katekis atau guru pendidikan agama Katolik.